Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ica, pripun kabarnya Bu? Selamat siang Pak Heri, Alhamdulillah sehat. Pak Heri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Ica, hari ini ada waktu longgar nggak ya? Saya mau berbicara sebentar nih terkait pelajaran kelas. Oh iya ada Pak, monggo apabila Pak Heri ingin ada curhat dengan saya, monggo silahkan. Nggih. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Begini Bu, jadi saya ini sebenarnya ada sedikit problem terkait pembelajaran saya di kelas Bu. Ini kan sudah 2 tahun ini saya ngajar PIPAS di SMK dan kebetulan saya itu mendapatkan jam-jam siang Bu. Jadi mulainya itu setelah duhur sampai nanti jam 4. Jadi dapat mendapatkan jam pelajaran siang dan durasinya cukup banyak Bu. Kalau di SMK itu PIPAS dalam 1 minggu dapat jadwal 6 jam Bu. Kalau dibandingkan dengan mapel yang lain itu relatif lebih panjang dan jamnya siang. Nah, ketika pembelajaran PIPAS itu rata-rata anak-anak itu sudah mulai ngantuk Bu, nggak bersemangat di dalam kelas. Jadi banyak yang rajin, banyak yang menguap itu Bu, ngantuk, nggak semangat. Kira-kira pripun ya Bu kalau seperti ini Bu ya? Baik Pak Heri, dari keluhan yang panjenengan sampaikan, di mana di sini panjenengan mengampus mata pelajaran IPAS yang di situ diparingi jam siang setelah jam duhur, mulai jam, kemudian durasinya juga panjang, mulai dari zuhur sampai dengan jam 4, Anda merasa anak-anak bosan, seperti itu ya Pak Heri? Bu. Baik. Jadi yang saya rasakan itu seperti itu Bu. Baik, kemudian apa yang ingin Pak Heri inginkan kita hari ini? Sebenarnya saya itu pengen ketika ngajar itu anak-anak bersemangat Bu, anak-anak antusias. Jadi walaupun di jam-jam rawan, panjang, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dari saya itu dengan baik, dengan efektif. Jadi kedatangan mereka ke sekolah itu tidak hanya sia-sia Bu. Di sini cuman tidak seperti itu. Jadi Bapak ingin anak-anak tetap bersemangat walaupun mereka berada di jam-jam akhir seperti itu ya Pak? Nggih. Dari pembelajaran panjenengan saat ini, kira-kira jika kita beri skala antara 1 sampai dengan 10, kira-kira pembelajaran Bapak pada saat ini berada di skala berapa? Ya kalau keadaan sekarang itu masih rendah Bu. Kalau skala 1 sampai 10 mungkin 6, 7, 6 lah Bu. Mungkin di angka 6 itu tingkat yang bisa saya nilai Bu. Jadi memang mereka itu antusias atau jiwa ingin belajarnya nggak bersemangat gitu Bu kalau pas jam-jam siang itu. Baik, jadi Bapak menilai pembelajaran panjenengan saat ini berada di angka 6. Kemudian setelah percakapan coaching kita hari ini, Bapak menginginkan skala Bapak dalam pembelajaran kira-kira naik sampai dengan berapa? Ya, kalau saya tidak muluk-muluk Bu, mungkin di angka 8, 9 lah Bu nggih. Jadi saya juga menyadari tidak semudah itu ya Bu merubah pola pikir atau semangat siswa, murid di dalam kelas. Ya memang di jam-jam seperti itu sudah mulai menurun ya. Jadi kalau ditanya target ya di angka 8 gitu, sudah cukup. Oke, baik. Dari di angka 6 sampai di angka 8, Bapak mempunyai rencana apa untuk meningkatkan ke skala 8 tersebut, Bapak? Nggih. Sebenarnya
banyak apa namanya, yang ada di pikiran saya itu, ada sih beberapa treatment Bu kayaknya yang mungkin bisa meningkatkan apa namanya, keaktifan mereka ya di jam-jam, rawan itu. Baik, jadi Bapak sudah mempunyai rencana, untuk, meningkatkan skala tersebut. Nggih. Kemudian selain rencana tersebut, apakah ada rencana yang lain? Nggih. Kalau rencana itu bisa saja oh iya Bu, kalau di pelajaran TIPAS itu kan ada beberapa materi yang mungkin bisa saya kerjakan di luar kelas ya Bu ya. Mungkin itu bisa saya terapkan Bu. Jadi dengan mengajak mereka belajar di luar kelas, insya Allah mereka lebih apa namanya, lebih tertarik. Ya mungkin ini semisal ya Bu ya, ini untuk pelajaran TIPAS itu kan ada pembelajaran pencemaran lingkungan ya Bu ya. Kebetulan di Semea ini kan dekat dengan PDAM. Siapa tahu nanti kalau saya ajak observasi ke PDAM, kemudian melihat proses penjernihan air dan syukur-syukur mereka bisa membuat alat penjernih air sederhana, itu bisa Bu ya mungkin ya. Gimana Bu? Oke, bagus sekali ide Bapak. Oh, Dari rencana-rencana tersebut mungkin, anak-anak Bapak, siswa-siswa Bapak akan lebih bersemangat walaupun mereka berada di jam-jam akhir tersebut. nggih. Kemudian kira-kira kapan rencana Bapak tersebut, Bapak laksanakan? Oh, kalau waktu ya Bu, ini kan masih liburan semester. Mestinya ini di semester depan Bu. Jadi di waktu-waktu ini mungkin saya akan coba mencari referensi lain ya Bu ya di tema-tema pelajaran saya yang bisa dimungkinkan untuk kegiatan di luar kelas. Jadi tidak monoton di kelas sehingga bisa mengajak mereka praktek langsung melihat lingkungan sekitar secara langsung dan juga bisa praktek membuat prototipe atau alat-alat sederhana seperti itu Bu ya. Oke, dari rencana Bapak tadi, salah satunya mengajak anak belajar di luar kelas ya, Nggih nggih nggih. yang salah satunya bekerja sama dengan PDAM tersebut. Hmm. Kemudian, apa komitmen Bapak untuk rencana Bapak tersebut? Ya komitmen saya untuk rencana yang akan saya lakukan ini harus ada realisasinya Bu, ada aksinya. Jadi berarti hari ini kita coba untuk membuat perencanaan Bu. Jadi kita buat modul ajar yang sesuai dengan karakter siswa. Kemudian nantinya ketika pelajaran sudah masuk itu bisa saya terapkan beneran di kelas. Jadi komitmen ini tidak hanya berhenti di perencanaan, insya Allah akan saya laksanakan di prakteknya. Baik, dari rencana tadi Bapak sudah mempunyai komitmen, kemudian, kira-kira apakah ada yang Bapak butuhkan? Dukungan apa yang panjenengan butuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut, Bapak? Oke, pastinya saya akan melibatkan teman-teman sejawat ya. Kebetulan di sini guru PIPAS-nya itu ada 3, jadi mungkin saya akan kolaborasi, siapa tahu ada ide-ide baru dan dukungan yang berasal dari teman-teman ataupun dari kepala sekolah, mungkin seperti itu. Baik, dari, Bapak dari rencana Bapak tadi, Bapak sudah mempunyai komitmen, kemudian Bapak juga sudah, menemukan, siapa-siapa yang ingin Bapak, ajak berkolaborasi, Oke. sebagai dukungan bagi panjenengan untuk meningkatkan, minat belajar anak walaupun di jam-jam akhir seperti itu ya Nggih Bapak. nggih nggih. Semoga Nggih. dengan, rencana Bapak tersebut yang pastinya Anda realisasikan, semoga anak bisa, merasa bahagia, merasa senang saat pembelajaran panjenengan walaupun pelajaran panjenengan berada di jam-jam akhir ya, Pak, ya. Nggih nggih nggih. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas masukan dan waktunya sehingga
saya terbuka Bu dengan kegiatan ini, banyak hal positif dan rencana-rencana itu semakin jelas untuk bisa dilaksanakan Bu. Baik, terima kasih juga Bapak. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi lagi, menemukan jawaban dari masalah-masalah kita. Semoga kita semakin bermanfaat bagi sesama, semakin bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas pembelajaran kita demi kemajuan anak didik kita. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih kembali Bu. Begitu ya Bu, saya tak keluar sebentar. Terus gitu nggih, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.